Udah bisa dilihat ya? Oke, mantap. Sebentar aku coba gedein dulu. فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من Semoga internetnya nggak begitu ngajak berantem ya. Sebentar, mungkin masih loading. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dah. Oke, selamat datang ya buat teman-teman semua. Sebenarnya untuk mungkin di beberapa kalian ada yang udah sering ikut kelas live kelasnya Motoris, tapi walaupun kalian udah sering ataupun baru aja datang di sini, kalian bakal jadi, maksudnya ini pertama kalinya kita bakal ketemu gitu maksudnya. Karena aku juga masih baru banget nih gitu, bakal nemenin kalian belajar. Apalagi khususnya di sini kita mau ngomongin PBM. Kita perkenalan dulu nih. Oke, kenalin semuanya. Aku Nisrina Nur Izzati nih, tapi bisa dipanggil Nisrina atau singkatnya lagi kalian bisa panggil aku Ninis ya kan, supaya bisa lebih akrab lagi. Di sini aku mau ngajar, bukan ngajar sih, lebih ke belajar bareng sama kalian ya, bahas-bahas tentang PBM, khususnya huruf kapital, cetak miring dan cetak tebal. Ngomong-ngomong aku sekarang kuliah di psikologi UI tahun angkatan 2021 gitu. Jadi mungkin kalian ada nih yang berminat untuk masuk psikologi atau masuk ke UI juga gitu ya. Jadi semoga ini belajar bareng-bareng bisa ngebantu kalian untuk persiapan ujian nanti. Oke. Udah siap ya semuanya, kita langsung mulai nih ke materi nanti. Jadi di sini bakal ada pemaparan materi juga, bahas-bahas dulu nih untuk ngomongin huruf kapital, cetak miring, sama cetak tebal. Nanti juga bakal di akhir ada latihan soal ya kan. Sebenarnya untuk ngomongin kapital, cetak miring, sama cetak tebal ini pastinya udah pada familiar banget ya. Karena emang sering banget kita temuin juga gitu. Tapi ini kita coba untuk bahas lagi supaya memperkuat materi yang udah pernah kalian pelajarin ya kan. Oke. Coba kita lihat di chat udah pada bilang siap ya. Coba siap atau belum nih? Oke. Sip. Sekarang kita mulai ke huruf kapital. Ini sebenarnya aku kasih poin-poin aja singkat supaya kayaknya lebih enakan untuk bahasnya singkat-singkat aja dulu ya. Nanti di latihan soal kita bisa bareng bahas-bahas bareng. Oke. Kita mulai di poin pertama nih. Poin pertama ngomongin tentang huruf pertama awal kalimat. Buat teman-teman semua pastinya tahu dong tentang huruf pertama awal kalimat. Perlu dijelasin lagi nggak nih? Atau udah paham? Coba bilang, udah paham nih Kak? Gitu. Oke, paham ya. Pokoknya intinya ya, kita udah sering banget ya kan ketemuin sama kalau awal kalimat tuh pastinya kapital. Nah, ada lagi unsur nama orang. Unsur nama orang tuh ya kayak misalnya contohnya, lihat nama aku deh di Zoom ini, Nisrina Nur Izzati gitu. NNI-nya gede gitu. Jadi unsur nama orang tuh jadinya gede. Kapital maksudnya. Dan termasuk julukan. Julukan di sini tuh bisa kayak, kalau di Webi sendiri ya contohnya kayak ada
omongan Dewa Pedang gitu-gitu. Kalau misalkan kalian sering baca Puebi tuh ada kan di situ. Tuh dicatat kalau misalkan ada nama orang yang kalau dijadiin nama jenis nih atau satuan ukur misalnya kayak satuan ukur volt gitu. Itu kan nggak kapital karena nggak merujuk pada orang tapi ke satuan ukurnya gitu. Jadi lihat fungsi dari suatu kata dulu baru kita bisa lihat itu kapital apa enggak. Gitu. Juga bukan untuk huruf pertama dari kata yang artinya tuh anak dari, misalnya kayak bin, kan, binti, gitu. Atau juga huruf pertama dari kata tugas, yang kayak kata tugas tuh bisa macam-macam, ada jenis-jenisnya. Kayak kata tugas tuh misalnya konjungsi gitu ya, dari konjungsi atau dari kata depan gitu. Di Puebi sendiri ada contohnya kayak ayam jantan dari timur, darinya itu kan nggak kapital gitu. Itu suatu julukan juga sih, nah, ayam jantan dari timur gitu. Tapi darinya itu enggak gitu. Aduh, aku agak belibet, maaf ya. Kalau misalkan aku kecepatan atau apa, kalian tinggal di chat aja ya. Bilang pelan-pelan Kak gitu. Oke. Lanjut dulu nih ke bagian yang awal kalimat dalam petikan langsung. Biasanya ketemu nggak sih kalau misalkan kalian baca novel gitu ya, baca cerpen gitu, atau di Twitter tuh banyak tuh AU gitu ya. Biasanya ketemu tuh sama petikan langsung. Petikan langsung yang ngomongin kayak misalnya ada obrolan atau apa gitu. Nah, di awal kalimatnya itu pakai kapital. Terus poin selanjutnya. Ini yang sering banget diomongin ya, kayak nama agama gitu, kitab suci dan Tuhan gitu, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini pernah nih dibahas sama Kak Fauzan waktu itu, sempat jadi guest tutor gitu ya di live class kita gitu. Kalian bisa lihat juga tuh, tonton ulang di YouTube ada gitu. Itu ngomongin tentang kata ganti, di mana kalau misalkan kita ngomongin kata ganti untuk Tuhan kan ada tuh yang kayak Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Nah, itu biasanya dipisah dan dikasih tanda dikasih huruf kapital di bagian penyayang sama pengasih misalnya gitu, yang pakai ada imbuhannya gitu lah ya. Gitu. Tapi ada pengecualiannya, kayak misalnya kalau misalkan kata coba aku sambil teks juga nih. Misalnya waktu itu sempat ada yang nanya tuh, kalau aku nggak salah ingat, kayak misalnya Maha Kuasa itu nggak dikasih spasi, beda kan sama kayak Maha Pengampun misalnya. Ini. Tapi ada juga pengecualiannya kayak Maha Esa. Jadi pengecualiannya tuh cuma ini doang sih setahu aku, kayak Maha Esa. Jadi kalau misalkan nggak ada imbuhannya, kalian bisa sambungin ke bagian mahanya. Kalau dia pakai ada imbuhannya, itu dipisah tapi P-nya jadi gede gitu. Oke? Nah, itu bagian pertama nih. Coba di chat kalian ada pertanyaan dulu atau enggak? Atau udah jelas? Gak apa-apa ya, kita nyaman-nyaman aja nih, kita chat-chat aja gitu. Paham atau enggak, gitu, jelas apa enggak, kecepatan atau enggak, gitu. Ada yang nanya, yang disambung cuma Maha Kuasa, bukan? Lebih ke Maha, kayak gini. Misalnya tadi aku bilang, ada tadi Maha Kuasa ya. Maha Kuasa. Maksudnya adalah kayak dari setelah kata Maha nih, ada kata yang cuma kata dasar doang. Misalnya Maha Adil, ada kan? Tuh. Maha Suci. Nah, itu digabung semuanya. Gitu. Jadi nggak dikasih spasi kalau cuma kata dasar aja. Kata dasar kan biasa gitu ya. Kuasa, adil, suci, apalagi gitu. Jadi kalau kata dasar nggak dikasih spasi, disambung aja. Oke. Udah jelas ya? Bentar. Oke. Udah jelas ya. Oh, kalau Esa kenapa dipisah? Karena itu pengecual, maaf. Ada suara nih. Coba dicek. Oke, udah selesai ya. Oke, makasih. Kalau Esa kenapa dipisah? Karena itu jadi pengecualian. Biasanya kan kalau kita ketemu tuh di kaidah bahasa gitu ya, ada pengecualian tertentu gitu. Nah, si Maha Esa ini jadi salah satunya pengecualian untuk penggunaan kata ganti untuk Tuhan. Gitu.
Jadi kalau misalkan tadi dibilang kata dasar dipisah, digabung, nah ini mah HS-nya di pengecualian aja nih gitu. Mungkin ada suatu unsur tertentu tapi kaidahnya udah gitu ya gitu. Gimana? Apa Mas udah jelas atau udah masih ada yang dibingungin? Oke, paham ya. Kita lanjut nih ke bagian yang kedua. Coba bentar. Mungkin agak loading sebentar. Nah, ini dia. Selanjutnya. Poin selanjutnya kita ngomongin huruf pertama dari nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademiknya. Jadi misalnya gelar kehormatan tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak gelar tuh kayak sultan gitu ya, sultan, nabi gitu, atau apa lagi. Biasanya kalau diikuti nama tuh nanti bagian dari gelarnya itu juga dikasih kapital. Gitu. Misalnya penulisan nih aku sambil aku ketik ya sebagai contoh. Misalnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, itu kan dia pakai gelar kehormatannya gitu. Nah itu dikasih kapital. Misalnya juga kayak gelar akademik juga dikasih kapital kalau misalkan dia nggak di, walaupun dia nggak di ini ya, nggak disingkat gitu. Misalkan kalau ada sarjana hukum gitu ya, sarjana hukum kan kalau disingkat jadi SH ya. Tapi kalau misalkan kalian misalnya siapa ya, anggap aja aku sarjana hukum deh. Biasanya di Sena. Aku bisa mikirin nama orang sih. Terus dikasih koma. Biasanya sebelum penggunaan gelar tuh pakai koma ya. Tapi ini kita lagi ngomongin pemakaian huruf, jadi oke. Kayak gini. Aduh, typo deh. Dia kan nggak disingkat tapi dijadiin kapital gitu tetap. Oke? Itu poin pertama. Kalau poin kedua misalnya huruf pertama nama jabatan atau dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tersebut, nama instansi atau nama tempat. Seperti kayak misalnya presiden. Kita pakai jabatan presiden misalnya, Presiden Republik Indonesia. Gitu. Presiden Republik Indonesia, kalaupun nggak dipakai nama, kita udah tahu kan merujuk pada siapa, ya kan? Jadi kalau udah jelas kita merujuk pada satu orang sebagai pengganti nama orang tertentu, itu kita jadiin kapital. Nah, tapi kalau misalkan cuma Presiden Joko Widodo gitu misalnya, Presiden Joko Widodo itu nggak apa-apa, karena itu termasuk nama jabatan yang diikuti sama nama orang. Misalnya kayak gini, kita sambil teks juga ya, bikin jelas gitu. Sama Presiden Republik Indonesia. Ini kedua penulisannya udah benar nih. Jadi kayak kalaupun dia dikasih nama orang itu gelar tertentu aja gitu, nggak secara rinci merujuk gitu, tapi dikasih sama namanya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ada nama, tapi meskipun begitu ada penjelasannya gitu, misalnya Presiden Republik Indonesia, dan itu merujuk pada satu orang tertentu, dan itu sebagai pengganti nama dia, itu nggak apa-apa dikasih kapital di bagian masing-masing katanya di awalnya gitu. Oke? Nah, coba kita poin ketiga dulu ya. Nanti kita masing-masing akhir slide aku tanyain dulu bisa paham atau enggak. Gitu. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ini sering banget ditemuin sih. Sering juga muncul gitu, tapi bukan di sering muncul gitu di kumpulan soal gitu ya, latihan soal gitu-gitu. Bangsa Indonesia misalnya, atau suku Betawi atau bahasa Jawa gitu. Coba aku tulis nih sambil latihan sambil lihat contohnya ya. Nih. Ini bayangin aja ini katanya lagi, rasanya lagi di tengah kalimat ya. Bangsa Indonesia misalnya. Suku Betawi. Nah, sama bahasa Jawa.
itu walaupun begini, dia bangsa, suku sama bahasanya tuh enggak ini ya, enggak kapital gitu. Dia emang kaidahnya kayak gitu. Beda kan kalau misalkan sama yang tadi nama jabatan gitu, karena dia diikuti sama nama orang. Tapi kalau ini penggunaannya emang kayak gini, sesuai dengan kaidahnya gitu. Oke. Ini catatannya, tapi catatannya adalah enggak untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Kata turunan tuh misalnya dikasih imbuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai kata Indonesia, kan ada tuh di contoh PUEB-nya kalau kita baca, misalnya Jawa atau Indonesia kayak kejawa-jawaan gitu misalnya, atau pengindonesiaan gitu. Pokoknya adalah semacam kata turunan dari nama-nama bangsa itu nggak dipakai nggak dikapitalin. Misalnya contohnya gini. Tadi aku kan ngomong ke Jawa-Jawaan, tulisannya gini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak kapital ya, teman-teman. Nah, itu tuh untuk bagian keduanya nih. Mungkin bisa chat nih, paham atau jelas atau enggak, tapi kalau ada pertanyaan boleh di chat atau mulai on mic juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma chat aja dulu nih, paham atau enggak, jelas apa enggak, atau agak kecepatan gitu bisa bilang. Paham, paham, oke. Ya, paham. Jangan sungkan-sungkan ya untuk ngechat, walaupun udah ada yang ngechat nih, saya jawabin aku paham, tapi kalian semuanya bisa nggak usah sungkan untuk ngechat langsung gitu, oke? Paham semua ya, berarti aku anggap nggak ada pertanyaan nih untuk bagian kedua. Kita coba next ke slide selanjutnya. Sebentar. Masih ini. Sebentar ya.
teman-teman? Kalian bisa dengar suara aku nggak? Coba on mic dulu deh kalau bisa dengar suara aku. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Halo teman-teman, bisa share screen. Bisa ke sini nih. Oke, tadi kita sampai bagian kedua tadi ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Soalnya di rumah aku lagi gerimis nih. Takutnya mungkin karena itu jadi nggak stabil koneksinya. Sebelumnya kalau misalkan suara aku putus-putus atau gimana, tinggal chat aja ya, biar aku tahu. Oke, lanjut lagi ya. Tadi udah pada paham bagian sebelumnya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini poin selanjutnya kita bakal ngomong huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kita udah tahu lah ya, masing-masing dari kita pasti tahu nih tahun, misalnya tahun Masehi, tahun Hijriah tuh Masehi sama Hijriah pakai kapital. Kalau bulan juga misalnya bulan Januari, Februari itu kan pakai kapital. Hari juga Senin, Sabtu, Selasa, Rabu itu pakai kapital. Kalau hari besar dan hari raya nih biasanya jadi omongan dulu waktu itu. Sempat bingung. Hari raya sebenarnya kalau kita mau nulis misalnya hari raya Idul Fitri misalnya ya. Hari raya Idul Fitri. Sorry. Nah, jadi untuk nama hari rayanya itu diawali sama huruf kapital. Misalnya hari Lebaran, hari raya Idul Fitri gitu ya. Hari apa lagi? Hari raya Nyepi gitu misalnya. Itu dia diawali. Ada suara sebentar. Oke. Nah, itu untuk poin yang pertama. Tapi kalau selanjutnya kita lanjut ke huruf yang ke poin yang kedua, yang dimana unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya kayak proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu, atau Perang Dunia I gitu. Itu nama dari peristiwa suatu sejarah gitu. Nah, tapi perlu dicatat kalau nama dari peristiwa sejarah itu nggak dipakai sebagai nama, agak bingung ya. Tapi kayak suatu peristiwa gitu, nggak dipakai sebagai nama atau identitas dari peristiwa sejarah itu sendiri, nggak usah dipakein kapital. Misalnya tadi kan aku bilang ada Perang Dunia I gitu, atau proklamasi kemerdekaan. Kalau misalkan dia nggak dijadiin nama, kita nggak perlu dibikin dia kapital.
Misalnya Perang Dunia I, itu kan kapital nih. Tapi kalau misalkan dia gimana enaknya ya? Ibu guru misalnya, ibu guru apa enaknya kalimatnya? Membicarakan tentang dunia terjadi gitu misalnya. Ngapain ya guru ngomongin perang dunia yang mungkin terjadi? Tapi anggap saja ini logis lah ya kalimatnya. Membicarakan tentang perang dunia yang mungkin terjadi. Nah, perang dunia di sini itu kan nggak dipakai sebagai identitas dari peristiwa sejarah gitu atau nama dari peristiwa tertentu. Dia cuma sebagai kata aja gitu, frasa biasa gitu. Ya itu nggak dikasih kapital gitu kira-kira. Nah, selanjutnya untuk poin berikutnya ada huruf pertama nama geografi. Nama geografi misalnya Selat Sunda atau apalagi Sungai Ciliwung gitu ya. Aduh, aku agak bingung nih ngasih contoh kadang-kadang. Bentar, nih aku kasih lewat teks dulu. Misalnya tadi Selat Sunda. Beda nih sama bagian suku bangsa sama bahasa tadi. Kan tadi kalau ngomongin suku, bahasa, bangsa itu suku bangsa bahasanya nggak kapital kan. Tapi kalau ini dia nama geografinya juga dikasih kapital. Terus dipakein ada namanya juga kalau dipakein sama nama. Tapi kalau misalkan dia nggak diikutin sama nama, dia jadi bakal apa? Nggak kapital. Misalnya kita pakai kalimat singkat aja ya. Indonesia memiliki selat gitu misalnya. Nah itu kan nggak ada namanya gitu, nggak ada nama dari selat ini gitu, tapi cuma sebagai kata benda aja gitu, kata tempat gitu, apa ya suatu kata biasa aja gitu, nggak pakai nama, itu nggak dikasih kapital. Oke, nah itu dia, tidak untuk huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, tapi juga bukan untuk nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Nah ini paling bikin bingung kadang-kadang waktu itu. Dulu zaman-zaman sekolah gitu ya, pasti banyak banget yang nanya-nanyain tentang ini gitu sama guru. Kayak ini gimana sih cara penggunaannya gitu. Nah, maksudnya kalau nama geografi yang dipakai untuk nama jenis, misalnya kita tahu ada jeruk Bali ya. Jeruk Bali misalnya. Jeruk Bali lagi ke Ambon gitu. Biasanya sering tuh apel Malang gitu ya. Nah ini kata-katanya sering banget nih keluar di ujian gitu atau ujian waktu itu aku ingat banget ujian SMP aja ujian nasional ada nih apel Malang. Tapi kalau misalkan ada bentuk makanan gitu yang khas, sesuatu yang khas dari daerah tertentu, itu dia dipakein kapital. Misalnya nih ngomongin pempek Palembang, ini kan khas dari Palembang. Itu pakai kapital. Atau ngomongin film, misalnya ada film Indonesia gitu ya, Amerika gitu, film Korea gitu, dia karena masing-masing khas juga gitu ya dari masing-masing negara, ya dia dipakein kapital. Dan perlu dicatat bahwa kayak ngomongin nama jenis itu bisa disetarain sama nama jenis lain. Misalnya ngomongin gula, jenis gula Jawa gitu ya, gula aren. Nanti dalam kalimat dia bisa dalam satu kalimat yang setara gitu. Ngomongin jenis-jenis gula gitu misalnya. Tapi kalau ngomongin khas gitu, dia pakai kapital. Dan biasanya kalau ada satu catatan juga, biasanya kan nama jenis itu diikutin sama istilah Latin nggak sih? Ya kan, ada istilah Latinnya, macam-macam deh, aku nggak hafal. Tapi yang biasanya muncul setelah namanya, terus ada tanda kurung gitu ya di sininya, ada kayak istilah semacam Latin yang pakai pakai cetak miring gitu. Itu biasanya nunjukin kalau itu nama jenis. Gitu. Dan itu nggak perlu pakai kapital. Nah, itu dia untuk bagian yang ini. Coba kalian chat dulu, bisa paham atau enggak, atau ada yang ditanyain, ada yang masih bingung gitu misalnya. Atau bisa ngomong juga, kalau aku kecepatan jelasinnya, bisa ngomong juga di chat, pelan-pelan Kak, gitu kan.
tidak usah sungkan untuk ngechat. Kita nyaman-nyaman saja di sini. Paham. Oke. Aman. Ada pertanyaan nggak nih? Kak, permisi. Ya. Tadi Kakak ada bikin contoh apel Malang sama pempek Palembang itu perbedaannya di mana ya, Kak? Jadi aku, oke. Itu ya pertanyaannya. Oke. Tadi aku nulis apel Malang sama pempek Palembang. Jadi sebenarnya simpelnya gini tadi. Apel Malang itu jenis dari buahnya gitu. Suatu nama jenis gitu, nama jenis. Kalau pempek Palembang dia tuh khas dari Palembang, pempek yang khas dari Palembang itu. Sama kayak ngomongin soto Betawi, soto apalagi soto soto Jogja ada nggak sih? Pokoknya yang khas dari daerah tertentu, dari nama geografi tertentu dia pakai ini nih pakai kapital. Tapi kalau kayak nama jenisnya apel Malang sama kayak ngomongin Bika Ambon gitu misalnya. Ya kan? Atau ngomongin tadi gula Jawa aja gitu, gula Jawa. Itu kan bukan berarti dia berasal dari Jawa, berasal dari Malang yang begitu kan. Kayak misalnya tadi juga ada jeruk Bali. Sebagai nama jenis saja, emang butuh pengetahuan umum sih untuk hal yang kayak gini. Kita perlu tahu ya kan dia khas dari daerah ini apa enggak gitu. Jadi emang agak tricky juga, tapi sejauh ini dari soal-soal yang pernah aku temuin juga nggak begitu susah-susah banget lah ngomongin tentang nama geografi yang jadi nama jenis gitu. Tadi siapa yang nanya? Saya, Kak. Oh ya, udah jelas atau masih ada Sudah, yang bingung? Oke, bagus. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi atau udah jelas semua? Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada pertanyaan. Bisa next ya, slide selanjutnya. Sip. Nah, agak panjang ya kalimatnya. Kita ngomongin huruf pertama semua kata, termasuk bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, dari, ke, dan, yang, dan untuk. Ya, begitulah. Kira-kira kita simpelnya langsung ngomongin contohnya aja deh. Misalnya ngomongin nama organisasi. Nama organisasi atau nama negara gitu kan. Misalnya nama organisasi kita kasih tahu lah nih, Perserikatan Bangsa. Ada kebetulan ada bentuk ulang sempurna ya. Jadi kalau ngomongin nama suatu lembaga, badan atau apapun itulah gitu, atau undang-undang gitu ya, undang-undang kan biasanya ketemu tuh ada kayak undang-undang 1945. Nah, itu pakai kapital semua tuh untuk namanya karena sebagai nama. Nah, terus kenapa harus bilang ngomongin tentang bentuk ulang sempurna? Karena bentuk ulang sendiri itu juga ada bentuk ulang yang nggak sempurna. Misalnya kayak bentuk ulang sempurna kan tadi nih kayak bangsa-bangsa. Terus ada kayak bentuk ulang yang ada yang setengah sempurna, ada yang ada turunannya gitu. Misalnya kayak tetangga. Itu kalau nggak salah dia dari bentuk ulang dari tangga-tangga gitu lah. Kurang lebih kayak gitulah gitu istilahnya. Atau kayak serta-merta. Atau kayak bolak-balik. Ini kalau beda lagi nih, kalau yang dia diturunin gitu. Kayak gini. Nah, tapi kalau ngomongin tentang bentuk ulang sempurna, apa bentuk ulang sempurna doang? Karena emang untuk ngomongin nama itu, yang dijadiin kapital itu bentuk ulang sempurna aja. Yang benar-benar kayak ya bangsa-bangsa, undang-undang, kura-kura, kupu-kupu, itu dua-duanya bakal kapital. Gitu. Oke. Nah, kalau poin yang kedua di sini, dia ngomongin tentang judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya,
Kalau di web itu ada tuh contohnya kayak, bentar, kita coba teks dulu. Misalnya judul buku ya kita tahu lah. Cerita. Kan kita tahu lah sering ketemu sama nama-nama novel gitu ya, yang awalnya itu pasti kapital. Tapi ada juga kalau ngomongin yang tidak terletak pada posisi awal, itu kayak misalnya ada nih contoh di Puebi-nya dari apa? Dari apa? Apa sih judul buku itu? Pokoknya kayak ada dari apa gitu kemana gitu ya. Aku agak lupa sih. Nah, darinya kan di sini dia sebagai kata tugas, tapi dia di awal kalimat kan, di bagian awal, posisi awal maksudnya, bukan awal kalimat, posisi awal dari ceritanya, dari judul ceritanya, ya judul bukunya. Itu dikasih kapital nih. Tapi kalau misalkan dia udah kata tugas tapi di tengah judul, dia udah pakai kecil lagi, gitu. Intinya gitu. Balik lagi ke tadi yang aturan pertama, di mana kapital itu ditaruh di awal kalimat, huruf pertama awal kalimat, itu juga pakai kayak gitu. Oke. Coba ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas? Nah, iya betul, dari F. Maria ke jalan lain. Ke jalan lain ke Roma, nah itu maksudnya. Betul-betul, Winda, makasih. Kalau kalian jangan sungkan juga ya ngoreksi aku, karena kita kan juga belajar bareng-bareng nih. Oke, ada pertanyaan? Atau udah jelas? Atau paham? Coba. Harus standby aja gitu di chatnya ya. Standby di chat, bilang, paham Kak? Gitu. Aman Kak? Jelas Kak? Biar aku tahu nih kalian paham atau enggak. Paham. Ayo. Misalnya belum ada pertanyaan, kayak belum ada pertanyaan ya. Kita bisa lanjut dulu nih ke bagian selanjutnya. Ini agak cepat dulu deh. Lanjut, ini bagian terakhir nih dari penggunaan huruf kapital. Di sini huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Tadi aku yang bilang ngomongin tentang sarjana hukum jadiin SH itu dia pakai kapital kan. Kayak misalnya malah kayak gini. Misalnya gitu, SH gitu. Nah, itu dia pakai kapital. Kayak singkatan nama gelar atau singkatan lain kayak akronim gitu ya. Kayak misalnya PBB tadi, PBB ini. Kalau misalkan akronim tuh kayak apa ya, puskesmas gitu ya. Puskesmas dia sebenarnya biasa aja, tapi kalau misalkan nanti dia ada namanya mungkin beda ya. Puskesmas gitu. Kayak gini. Dan enggak ini ya, kalau misalkan dia bukan nama diri gitu, nama identitas gitu ya, misalkan puskesmas gitu, dia nggak pakai huruf kapital gitu, kecuali mungkin kalau kalian taruhin nama, tuh mungkin ada nama. Oke. Terus kalau poin selanjutnya ngomongin hubungan kekerabatan kata penunjuk serta kata atau ungkapan lain dalam penyapaan atau pengacuan. Kayak manggil ibu kalian, ibu, Pak gitu. Itu kan biasanya kalau dijadiin sapaan dia pakai kapital. Saya gini. Selamat pagi. Atau aku ngomong sama ayahnya aku, sayang ayah. Kalau misalkan intinya merujuk sama orangnya, itu dikasih kapital. Tapi kalau dia bukan buat penyapaan, buat pengacuan, itu dia biasa aja. Kayak misalnya gini. Anak berangkat sekolah bersama dengan ibunya. Nah, itu
kayak gitu enggak, karena bukan untuk sapaan, bukan buat pengacuan, cuma nyebutin aja dia punya dia ngajak pergi ke sekolah bareng. Oke. Kalau yang selanjutnya nih pada poin terakhirnya juga ada catatan kalau kata ganti Anda itu ditulis dengan huruf awal kapital. Ya, jadi Anda itu kan sering tuh ketemu sama yang kayak penulisan kata Anda pasti hanya tuh gede. Nah, ini sebagai catatan aja gitu kalau penggunaan kata Anda ini diawalin sama kapital. Nah, itu dia bagian untuk pemakaian huruf kapital. Sampai sini kalian paham atau enggak? Paham lah pasti, enggak pasti jangan enggak paham. Mungkin agak ini ya, agak paham. Aman. Agak pusing nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya PBM itu menyenangkan. Contoh kata Anda di tengah kalimat gimana, Kak? Oke. Ada yang nanya nih tentang contohnya. Misalnya, apa yang Anda lakukan? Nah, dia. Jadi walaupun dia di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat pun, dia Andanya juga tetap besar A-nya, gitu, kapitalnya. Ini sebagai catatan nih. Kalau penggunaan kata Anda itu diawalin sama kalimat. Gimana? Udah jelas? Poin ketiga. Bentar. Poin ketiga berarti yang ini ya, yang tidak untuk istilah kekerabatan ya, yang bukan buat penyapaan. Nah, itu maksudnya kan tadi bagian yang untuk penyapaan itu kita pasti manggil. Kayak biasanya dalam ini tuh adanya di dalam obrolan gitu. Pembicaraan gitu misalnya. Ya, misalnya pembicaraan biasa gitu, obrolan biasa kayak tadi aku sambil jelasin yang tadi ya. Misalnya apa yang ibu lakukan? Dia lagi ngomong sama ibunya misalnya. Apa yang ibu lakukan? Nah, ini ibunya gede nih sebagai pengacuan gitu. Kalau satu kata ini itu merujuk pada satu orang. Nah, tapi kalau misalkan dia bukan pengacuan, cuma sebagai kata benda biasa gitu misalnya, kayak kita harus menghormati bapak kita. Jadi kan dia bapak dan ibunya bukan merujuk pada seseorang tertentu kan, dia merujuk cuma sebagai kata benda aja nih di sini. Kalau misalkan kita harus menghormati bapak dan ibu kita gitu, nggak ngomong sebagai penyapaan, nggak ngomong dalam percakapan gitu, nggak buat mengacuin ke seseorang tertentu gitu, jadi nggak usah pakai kapital. Kira-kira paham? Oke, paham ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Kita udah jelas semuanya. Sebentar ada agak suara nih, ada sedikit suara. Azizah mungkin boleh di-mute. Ya. Oke. Oke, makasih. Terima kasih. Balik. Kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Ini udah kita masuk ke bagian huruf miring. Habis ini. Ya, nggak apa-apa. Huruf cetak miring sih sebenarnya singkat aja nih. Cuma satu halaman aja nih, satu slide. Oke. Yang pertama ngomongin judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, masuk dalam daftar pustaka. Biasanya kalau kalian udah waktu sekolah dulu, ya saya SMP, SD kan sering tuh nulis daftar pustaka. Biasa judulnya dimiringin kan, dicetak miring gitu. Tapi judul buku juga nih ngomongin, tapi yang dikutip dalam kalimat. Misalnya ini. Misalnya, dia sedang, suka rada-rada deh.
membaca buku apa tadi laut bercerita. Ini bisa nggak ya dimiringin? Miring bisa nggak ya? Wah, nggak bisa guys. Tapi ya untuk ngomongin yang laut berceritanya itu tentunya dicetak miring ya. Judulnya atau nama majalah kayak majalah Bobo, Bobonya dimiringin, dicetak miring. Atau nama surat kabar kayak Kompas gitu, itu dicetak miring dalam kutipan tulisannya. Oke, untuk poin selanjutnya untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Ya, kalau misalkan kalian mau nulis kalimat gitu ya, terus ada satu kata, dua kata tertentu yang pengen ditekenin gitu. Misalnya ngomongin tentang apa ya? Nggak harus kata-kata tertentu sih, nggak ada ketentuannya. Cuma pokoknya kalau kamu mau mengkhususkan suatu huruf atau bagian kata itu nggak usah dipakai cetak miring. Misalnya gini, penulisan kata ini anggap aja Ramadannya miring ya, Ramadan. Ini sekalian juga dia merupakan kalimat asing sih, kata asing. Dan seharusnya adalah gitu. Nah, ini bagian Ramadan sini sama Ramadan ini dia dimiringin gitu. Mungkin sebagai penegasan bahwa ngomongin tentang gimana sih penulisan yang benar dari kata Ramadan itu sendiri gitu misalnya. Oke. Coba untuk poin selanjutnya dulu nih. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kayak tadi Ramadan yang pakai H itu juga sebenarnya kan ungkapan bahasa asing ya, dari bahasa Arab gitu. Jadi dan itu bukan masuk ke dalam kalimat yang baku dalam bahasa Indonesia gitu misalnya. Atau mungkin kalian lagi ngomongin bahasa Inggris di dalam teks Indonesia. Nih, di bagian poin terakhir juga ada catatannya untuk teks bahasa asing atau daerah dalam teks Indonesia. Gitu. Jadi, kalau misalkan teksnya Indonesia, tapi ada 1-2 kata yang kayak bahasa asing, gitu, bukan bahasa Indonesia, gitu, nggak terdapat dalam KBBI, itu dicetak miring. Gitu. Misalnya, apa ya, arti, gitu. Apa ya, pergi dalam bahasa Inggris adalah go misalnya. Go-nya ini pakai cetak miring. Karena dia bukan bahasa Indonesia. Tapi ini untuk dalam penggunaan teks bahasa Indonesia aja ya. Kalau misalkan emang dia dalam bahasa asing sendiri pun nggak usah dimiringin gitu. Oke. Tapi ini tidak untuk catatannya juga tidak untuk nama diri dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Kayak misalnya tadi kita ngomongin PBB ya kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? United Nations. Nah, dia walaupun ini nih, walaupun dia kalimat kata asing gitu ya, tapi kalau misalkan dia digunakan untuk nama diri, dia nggak dipakein garis miring, nggak dicetak miring gitu, karena dia sebagai nama, sebagai identitas gitu. Oke. Terus juga ada catatan satu lagi kalau suka ada salah kaprah sih dulu ya, kayak apa sih tuh penggunaan garis bawah? Kadang-kadang kita ketemu nggak sih sama ada garis bawah gitu. Tapi dalam PWB sendiri kayak nggak ada omongan garis bawah gitu. Jadi sebenarnya garis bawah itu digunain untuk bagian untuk pengganti dari cetak miring gitu. Kalau misalkan lagi tulisan tangan gitu, kalian nulis tangan atau pakai mesin tik, tapi bukan komputer ya, mesin tik yang kayak dulu itu loh, yang biasa yang masih agak gede gitu, terus ya yang kadang kalau di ngetik suka berisik gitulah. Atau misalnya kayak gitu, dia penggunaan cetak miringnya itu pakai garis bawah. Nah, itu dia. Tadi ini juga catatannya udah sempat disinggung ya. Untuk bagian ini, iya nggak apa-apa Aziza. Oke, untuk bagian ini ada pertanyaan? Atau udah paham? Atau emang udah jago sih kayaknya ya? Udah kurang dari sebulan ya? Udah kurang dari sebulan bakal
ujian. Dan pasti udah siap banget nih. Bismillah ya. Kayak paham atau enggak nih? Coba di chat. Paham. Yang lain nggak apa-apa, chat-chat aja gitu. Nggak apa-apa. Daripada dengerin aku kan gerak aja gitu jarinya. Mau paham, jelas, aman gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? 1, 2, 3. Oke, nggak ada pertanyaan. Bisa lanjut ke selanjutnya kita bakal ngomongin cetak tebal. Mana nih kursor aku? Cetak tebal sebenarnya juga poinnya sedikit aja sih, nggak banyak. Dan sebenarnya juga nggak begitu banyak disinggung juga sebenarnya dalam ujian, cuma nggak apa-apa kita sebagai tambahan aja kan bisa bahas bareng. Nah, kelewat. Ketahuan deh latihan soalnya. Nah, nih untuk menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya tadi, bentar. Coba, nih misalnya tadi gue ngomongin Ramadan tadi ya, Ramadan. Aduh, ada deh. Udah nggak bisa italic, nggak bisa bold juga. Ramadan. Ini ada contohnya di ini sih, contohnya di Puebi ada kan. Apa ya waktu itu ya, Ramadan misalnya di Ramadannya ini udah di italic ya, udah di italic nih, anggap aja sudah di italic. Sudah di italic, nanti kalau misalkan kalian pengen menekankan sesuatu yang udah di italic gitu ya, udah dicetak miring gitu, kenapa jadi italic? Itu kalian pakai cetak tebal. Misalnya mau nganuin DH-nya, kalau misalkan DH ini tuh bukan bahasa baku gitu, misalnya dalam bahasa Indonesia gitu. Dan nanti setelah udah garis miring semua, kan kalau udah garis miring gini bingung gimana mau negasin DH-nya ya gitu. Nah, itu pakai cetak tebal gitu. Kira-kira. Oke. Yang kedua, misalnya poin yang kedua, itu untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Itu kalau misalkan kalian sering nih bikin makalah gitu ya, bikin judul gitu makalahnya ada judulnya di atas, itu pakai cetak tebal gitu. Atau subbab-subbabnya kayak misalnya latar belakang gitu. Itu pakai cetak tebal. Ada tuh contohnya di Puebi. Coba misalkan kayak judul kayak gini, misalnya gini, pendahuluan gitu ya. Terus kayak ada kayak gini misalnya latar belakang. Ini tuh dua-duanya pakai bold, pakai apa? Kok jadi bold? Pakai cetak tebal gitu. Untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Oh, kita ya sering lah ya kita bikin makalah sampai kadang canda-canda. Oke, itu dia pemaparan materinya gimana? Oh ya, sebelumnya untuk yang cetak tebal apa udah jelas atau masih ada pertanyaan? Ada sih kayaknya nih. Mau udah jago sih, udah dikit lagi kan ya, udah pasti persiapannya udah banyak ya kan. Oke. Udah ngomongin huruf tebal, tadi huruf cetak miring juga udah, kapital juga udah. Gimana? Udah ya kan pemaparan materinya udah selesai, nanti kita habis ini bakal langsung ke latihan soal. Kita cepet aja nih, latihan soalnya gampang-gampang lah untuk latihan soal ini. Dan ini juga latihan soalnya aku ambil dari kumpulan soal dari yang buku-buku latihan itu ya untuk SBM yang juga dulu ngebantu aku waktu lagi persiapan ujian kayak kalian juga. Dan ini ngebantu juga sih, betul banget. Karena emang sebenarnya PBM tuh enaknya tuh baca materinya bisa tinggal baca nih di Puebi, di macam-macam tempat ada
banyak yang bahas juga, kayak Kak Fauzan juga kan sering banyak bahas di Twitternya gitu, akun Twitternya kalian bisa lihat gitu kan. Nah itu sebenarnya tinggal dibaca aja gitu, cuma latihan yang paling penting di PBM itu, kayak ya mungkin kalau kalian baca novel, kita lagi novel lagi waktu luang gitu ya, baca AU di Twitter gitu ya, misalnya ngelihat ada yang salah, itu kalian bisa kayak tahu, oh ini seharusnya ini nih tulisannya gitu, seharusnya kapital nih gitu. Jadi sambil latihan juga, walaupun bukan untuk mengkritik ya, bukan untuk nganuin karya orang, cuma sambil belajar sambil latihan juga gitu. Belajar bersama-sama. Oke, langsung nih latihan soal. Cepet ya, ini gampang banget. Kalian tinggal jawab aja di chat A, B, C, D, E gitu ya. Ini benar-benar tadi paling awal diomongin sih. Ini juga aku ambil dari kumpulan soal juga. Wah, tentu saja. Wah, sudah pintar-pintar sekali. Wah, benar B, B, semuanya B. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya yang B. Karena tadi sesuai ya sama yang awal itu kita bilang, kalau misalkan awal kalimat ya pakai kapital gitu. Jadi pada intinya yang B. So, lanjut langsung. Udah jago sih pada ya. Mau langsung lanjut agak ini nih, agak delay nih. Oke, yang ini nggak ada ininya, nggak aku kasih pilihan gandanya, cuma coba kalian chat deh, nggak apa-apa ya, chat dari kalimat ini gimana sih penulisan yang benar seharusnya. Ini mempertimbangkan ininya ya, mempertimbangkan jabatannya, mempertimbangkan namanya gitu ya. Dan ada penggunaan komanya sih untuk keterangan. Coba, siapa tahu ada yang udah paham banget nih tentang tanda baca misalnya ya. Coba, aku tunggu nih, soalnya lama juga ngetik kalimat kayak gini kan panjang. Di chat aja nggak apa-apa. Biar melihat. Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur 1 Jamal membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamanah. Ada yang udah ngetik belum nih di chat? Apa sih seharusnya yang benar nih kalimat penulisannya? Tadi kita ngomongin tentang ini ya, tentang ada yang bilang Inspektur 1 Jamal kapital semua. Oke, betul. Ada lagi? Nah, Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur 1 Jamal. Wah, Ilham sih sudah pintar ya, tampaknya. Oke, wah, benar juga nih, jerapah. Mau psikologi Unpad, wah keren. Semoga tercapai ya, semuanya juga semoga bisa masuk ke jurusan dan PTN yang mau. Kayak benar nih yang diucapin sama teman-teman kalian di chat ya. Pokoknya kalau ngomongin Kepala Kepolisian Sektor Malimping di sini, itu sebagai jabatan. Dan jabatannya itu merujuk sama orang. Karena udah jelas banget nih ngomongin sektor Malimping gitu. Dan pasti merujuknya ke satu orang doang kan. Nah, ini sebagai subjek di sini. Nah, di sini ada Inspektur 1 Jamal alias namanya, nama dari orang yang menjabat di sini nih. Nah, karena dia udah disebutin ada gelar, ada jabatan yang udah spesifik, terus ada namanya juga, berarti nama di sini tuh sebagai apa? Sebagai keterangannya aja gitu. Kalau ada Kepala Kepolisian Sektor Malimping yang namanya Inspektur 1 Jamal. Nah, gitu. Benar nih yang udah udah ditulis lengkap nih sama jerapah. Wah, namanya unik ya, jerapah. Oke. Kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Agak cepet ya. Nah, ini gampang banget nih. Pasti udah pada akhir nih yang ini nih. Langsung jawab aja A, B, C, D, atau E. B. Oke. Wah, ada jawab B semua. Cepet banget ya. B.
Oke, ya betul banget jawabannya yang B. Karena udah sering banget ketemu nggak sih sama gelar insinyur ini? Gelar insinyur ini biasanya yang awalannya I-nya gede, R-nya kecil, terus dikasih titik gitu ya. Beda nih sama yang ini, masa dua-duanya kapital. Di sini juga bagian gunawannya nih, G-nya nggak seharusnya gede kan? Jadi yang benar itu yang B. Gitu. Oke, pada benar semua ya. Lanjut langsung kita ke soal selanjutnya. Delay rupanya. Sebenarnya sih untuk BBM enaknya kita ini ya, fokus gitu. Kalau sambil ngejain tuh ada kan banyak ya bacaannya, kasih per paragraf banyak banget gitu. Ya kuncinya sih fokus ya. Konsep dan walaupun di tengah mat dan paragraf. Ntar aku coba next slide dulu nih. Ya, sebentar ya. Suka rada-rada. Nggak bisa diajak kerjasama. Wah, ya sebentar ya teman-teman. Sambil nunggu ininya dulu. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin ini sih, ngomongin soal-soal, contoh soal gitu ya. Contoh soal UTBK tuh misalnya, kebanyakan sih ngomongin judul. Biasanya contohnya gitu. Kalau banyak yang soal-soal yang lihat judulnya ini bener apa enggak. Kalau nggak salah aku juga waktu SBM pernah ada soal juga tentang judul. Ini penulisan judulnya yang benar gimana. Tapi yang nggak begitu susah-susah banget sih. Jadi di bawah santai dulu aja. Dan judul ini seharusnya yang benar gimana? Pentingnya keabsahan anak.
Coba di chat. Oke, ada nih yang jawab. Pentingnya keabsahan anak. Oke. Tuh ya udah mahir. Oh. Oke, ada lagi yang jawab. Ayo. Pentingnya keabsahan anak. Oke. Nah, sambil lihat nih ada dari Kimochi mungkin untuk ini ya, untuk mungkin kiranya yang tanda petik 2-nya tidak termasuk, tapi untuk judul perlu diperhatiin kalau judulnya itu digunakan sebagai judul gitu, bukan untuk dikutip dalam kalimat, ya nggak usah pakai cetak miring atau nggak usah pakai tanda petik ya gitu kalau dia sebagai judul. Jadi tanda petik itu sebenarnya dulu tuh aku sempat kepikiran kayak apa sih bedanya nulisin judul pakai tanda petik 2 sama pakai cetak miring. Jadi ada nih salah satu tips yang aku juga temuin dan akhirnya menjawab kalau misalkan tanda petik itu, ini belum sampai tanda baca sih, tapi boleh untuk memperjelas aja. Tanda petik itu biasanya digunain untuk hal yang lebih kecil dari yang lebih besar. Misalnya gini, aku chat di chat ya. Misalnya, pemakaian huruf dalam pedoman umum lagi nih. Oke. Wah, ada maaf tiba-tiba salfok ada Markly ya mau masuk UI. Alhamdulillah. Oke, maaf salfok dikit. Nah, coba dilihat di chat. Pemakaian hurufnya ini kan merupakan suatu bab gitu ya, pembahasan gitu di dalam buku. Jadi dia pakai tanda petik 2. Tapi kalau anggap aja di sini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pakai cetak miring ya, soalnya aku nggak bisa italik di sini. Jadi sesuatu yang kayak buku yang lebih besar, bagian yang paling besarnya itu dipakein kata cetak miring gitu. Tapi kalau misalkan bagian dari yang besarnya itu ya singkatnya gitu, itu dipakein tanda petik 2 nih misalnya kalau dalam satu kalimat gitu ya. Jadi kayak istilahnya kita ngomongin bab dari buku. Jadi babnya itu pakai tanda petik 2, judulnya itu pakai cetak miring. Jelas gak? Mungkin agak belibet gitu ya, paham atau enggak? Sebenarnya latihan-latihan soal yang aku kasih sebenarnya sejenis mirip-mirip sih, cuma ya coba aku lihat mana lagi nih yang bisa dibahas. Ini sih penting nih. Aman. Oke. Ini sih penting nih. Aku tulis dulu ya kalimatnya di chat. Soalnya asuransi ini memiliki program nasional. Nggak bisa ngeliat aku sambil ini ya. Oh, bisa. Bentar. Aku coba share screen pakai whiteboard aja lah. Nah, lihat ya. Ini singkat aja nih. Misalnya, ini memiliki program profesional. S-nya 2. S-nya 1. Profesional dokter gugatan malapraktik misalnya. Di sini coba kalian tahu nggak sih gimana cara menulis yang benar dari membackup ini? Gimana seharusnya?
Coba di chat. Membackup tuh sebenarnya kalau tulis yang benar gimana ya? Gitu. Ayo. Clue-nya ada pakai tanda baca pastinya. Oke, backup-nya miring. Tuh. Oh. Kayak jerapah, nggak apa-apa. Backup. Oh, walaupun udah ada yang baca, udah ada yang baca, udah ada yang jawab nih di chat, kalian jawab aja nggak apa-apa. Bisa kita lihat, misalnya ada yang beda atau apa gitu ya. Jawab aja langsung. Gimana sih seharusnya menulis membackup ini? Malah praktik. Itu gimana nih Kimochi, malah praktik gimana? Mungkin ini karena nggak ini dari pasien. Oh, ini maksudnya satu kalimat aja nih ngomongin asuransi ini memiliki program profesional membackup dokter yang mendapat gugatan malapraktik dari pasien. Malapraktik itu sebenarnya artinya kayak ini apa? Dia menggunakan praktik yang salah gitu. Ada penyelewengan dari praktik dia sebagai seorang dokter. Misalnya kayak orang operasi tapi kayak nggak sesuai sama prosedurnya gitu. Misalnya itu malapraktik kan. Gitu. Jadi ya ini sebenarnya kalimatnya gini aja gitu. Tapi untuk highlightnya membackup nih gimana penulisannya? Sebentar ya. Oke, udah pada benar semua nih membackup. Membackup itu seharusnya pakai ini. Jadi kalau misalkan udah ada kata kayak awalannya mem gitu ya atau imbuhan gitu, terus dilanjutin sama kata asing gitu ya, dipakein ini jangan lupa. Kayak bukan kata asing juga sih, tapi kayak lebih ke penggunaan cetak miring itu, pakein tanda hubung. Iya tanda hubung. Nih. Strip inilah gitu ya kayak gitu dan backupnya tuh miring. Tadi udah banyak banget yang benar nih, semuanya udah pada benar ya. Coba sebentar ada pertanyaan. Jadi penulisan judul tadi pakai huruf miring atau tidak ya? Kalau ngomongin judulnya misalnya kan tadi ada bagian contohnya tadi aku bilang kan pentingnya keabsahan anak itu. Jadi kalau judulnya emang dipakai untuk judul gitu ya, maksudnya kayak ada teks nih ada teks nih misalnya teks paragraf gitu ya. Nah kan di sini ada judulnya kan. Kalau misalkan dia mau dipakai buat judul nih, ya udah dia nggak usah pakai tanda miring gitu. Tapi kalau dia dikutip dalam tanda miring, catat miring. Tapi kalau misalkan dia dikutip dalam kalimat, kayak misalnya kalimat kayak gini, terus di dalamnya ada unsur dari judulnya itu, ya judulnya pakein cetak miring gitu kira-kira. Nah, paham? Paham, oke. Sip. Sebenarnya sisa-sisa latihan soal tadi juga kurang lebih ini ya, kurang lebih sama gitu. Itu untuk melatih aja gitu ya. Mumpung juga waktunya agak terbatas nih guys. Jadi mungkin aku kasih satu soal lagi nggak apa-apa. Satu soal lagi. Ya kita biar semangat. Ini yang tadi sempat ada pertanyaan juga nih tentang ini. Kalau ngomongin ini nih, kalau ngomongin ya sebenarnya aku udah silakan duduk. Jangan. Udah aku kasih contohnya sih mungkin kayak silakan duduk Bu gitu. Kita harus menghormati. Tadi aku sempat nulis juga nih, mungkin ada yang kelewatan gitu ya. Gimana? Apakah penggunaan ini dua-duanya benar atau ada yang salah?
penggunaan dari pemakaian kapitalnya. Nah, ada yang jawab. Oke. Yang kedua harusnya Bapak dan Ibu. Gimana yang lain jawabannya? Kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Jadi, ada yang udah jawab ya kan? Kalau Bapak dan Ibunya itu huruf kecil. Jadi harusnya Bapak dan Ibu, tapi kitanya diilangin. Ada yang bilang gitu. Kalau misalkan bisa nih, kalau misalkan kitanya diilangin, terus bapak ibunya juga gede bisa, tapi itu di dalam misalnya di dalam percakapan gitu ya misalnya. Dan itu emang dikhususinnya untuk merujuk ke orang. Misalnya kayak ada percakapan di antara kakak sama adik gitu. Terus kakaknya bilang sama adiknya, kita harus menghormati bapak dan ibu gitu. Gak apa-apa, bapak dan ibu gitu. Kapital, karena itu merujuk sama bapak dan ibu mereka gitu. Tapi kalau misalnya ada kitanya, itu baru boleh dia harus jangan kapital. Nah, iya gitu, Winda. Ada yang nanya, Kak itu silakan atau silakan? Oke. Kita bisa cek dia. Kalau ngomongin kalimat kata baku, kalian bisa cek di KBBI gitu. Itu baku atau enggak gitu. Nanti kalian bisa lihat-lihat. Dan yang benar itu silakan, nggak pakai H. Nggak pakai H. Jadi silakan aja. Itu penggunaan kata bakunya. Kata baku sebenarnya banyak banget ya keluar. Aku juga waktu SBM keluar kata baku. Kata baku tapi sebenarnya waktu itu cuma beberapa aja sih. Cuma beruntungnya kata baku yang bisa aku jawab ya. Kalau nggak salah tuh penggunaan ini nih. Coba nih. Kalian yang benar. Dolar. Penulisan dolar. Dolar atau dolar. L-nya 2 atau 1. Aku TBK-nya tahun 2021. Aku kan baru semester 2 ya. Iya, ini benar aku inget banget loh. Ini soal keluar waktu aku SBM tahun lalu. Dan aku kayak seneng banget waktu itu. Wah, aku dapet soal ini gitu. Jadi ya benar, dolar L-nya 1 gitu. Udah sih untuk latihan soalnya itu aja. Katanya gampang atau susah gitu Kak yang keluar khusus BBM. Sebenarnya bentar aku stop share dulu. Sebenarnya gampang atau susahnya, menurut aku pribadi hoki ya. Jadi kayak kita dapet soal yang gampang atau soal yang susah gitu. Cuma menurut aku sendiri PBM itu kalau kalian udah terbiasa ya latihan gitu, bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu sebenarnya gampang-gampang aja gitu. Apalagi kalau kalian ngikutin aja mau PUEB-nya. Aku jujur waktu PBM itu sebenarnya karena emang suka nulis gitu ya, suka latihan nulis gitu, jadi terbiasa. Tapi itu juga bermodal dari PUEB doang. Gitu. Bermodal dari PUEB juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian juga bisa lihat tuh di Twitternya Kak Fauzan banyak banget bahas-bahas tuh ya kan tentang PBM. Jadi kalian juga bisa sambil lihat-lihat gitu. Soalnya ada banyak juga sih yang nggak dibahas di PUEB, tapi bisa membantu juga di ketika ngomongin kata konjungsi gitu-gitu. Terus apalagi Kak yang keluar, wah aku sebenarnya agak lupa ya sama apa aja yang keluar. Cuma pastinya ada kayak penulisan judul, ada kapital juga ada gitu ngomongin nama orang gitu ya, kayak nama jabatan gitu yang dihususin buat orang gitu. Tadi juga kata baku gitu. Penggunaan cetak miring juga kadang ada. Waktu itu aku nggak salah dapet deh. Terus emang UTBK beda orang, beda soal ya beda dong. Itu juga maksudnya beda. Terus ya beda-beda. Tapi kan aku belum pasti banget sih beda atau enggaknya. Tapi pastinya diacak gitu ya. Apalagi waktu itu aku inget banget. Misalnya ada PBM, PPU, sama PK gitu. Orang tuh bisa aja ngejain PK duluan, bisa ngejain PBM duluan. Waktu itu aku nggak salah, aku ngejain penalaran umum duluan. Oh ya, sambil jawab-jawab ini, kalian bisa ini nih, bisa ngisi form ya di chat. Nih kita minta kesediaannya buat kalian ngisi form dulu nih, dan sambil aku jawabin pertanyaannya, oke? Mungkin aku jawabin beberapa dulu aja. Aku nilai UTBK berapa Kak lulus psikologi? Aku sebenarnya
menurut aku sih sebenarnya nilai UTBK itu ada loh yang lebih kecil dari orang, tapi yang misalnya 700 sama 690-an. Dan 690 yang diterima, 700-nya enggak. Kenapa? Karena dalam psikologinya sendiri juga ada bobotnya gitu. Misalnya dari TPS sama TKA-nya, yang TPS-nya berapa persen, TKA-nya berapa persen. Waktu itu kalau nggak salah sih TPS 60, TKA 40 gitu ya. Nah, TKA-nya itu juga masing-masing bobotnya beda. Yang psikologi itu yang paling apalagi psikologi UI ya, itu yang paling diiniin TKA-nya tuh sosiologi, itu yang pertama. Sosiologi, habis itu sejarah, habis itu apalagi, habis itu geografi yang terakhir. Gitu. Nah, itu kayak gitu. Pokoknya banyak sih waktu itu kalau nggak salah yang nge-share tentang bobot-bobot nilai TBK. Kalian bisa cek-cek lah di Twitter, ada kalau nggak salah. Terus aku kuliah di psikologi UI. Terus ya ada suara tuh. Oke. Teksnya panjang-panjang nggak? Wah, aku waktu itu sih benernya kaget sih. Soalnya nggak panjang-panjang banget. Beneran. Waktu itu teksnya nggak begitu kayak sampai menjolak banget, itu nggak. Cuma masih bisa terbaca dengan jelas gitu. Jadi nggak bikin kita pusing. Gitu. Jadi ya sebenarnya tips aku sih kalian nggak usah baca keseluruhan ya, scanning aja gitu. Lebih penting adalah baca soal dulu, baru baca kalimat-kalimatnya gitu. Jadi kalian udah tahu nih mau soalnya mau apa gitu. Nah nanti kalian bisa lihat mana nih bagian mana yang dilihat gitu dari teksnya. Gitu. Jadi jangan baca semuanya dulu baru lihat soal, tapi lihat soal dulu baru kalian lihat teksnya gitu. Kak, kalau kata dari bahasa asing, selain pakai cetak miring, apa ada tanda baca lain yang bisa digunakan sebagai pengganti? Apa nih maksudnya nih? Selain pakai apa ya? Maksudnya yang tadi tanda strip ya? Tanda strip atau gimana tuh? Paling tinggi skor TPS apakah? Aku skor tinggi yang paling TPS paling gede PBM. PBM yang paling gede. Kalau nggak salah 700-an gitu. Kalau domisili, kalau misalkan kalian bingung ngisi G-form-nya, domisili bisa kalian tulis ini aja, tempat tinggal kalian. Katanya gampangan TBK daripada Oh iya, betul. Aku jujur ngasain lebih gampangan UTBK daripada gampangan UTBK daripada TO. Karena TO tuh kadang soalnya di luar nalar. Tapi UTBK sebenarnya nggak seribuh itu gitu. Karena emang ya untuk soal untuk derajat anak SMA baru lulus gimana sih begitulah, nggak terlalu advance banget gitulah. Kalau aku TBK gelombang kedua hari pertama gitu. Sesi pagi waktu itu lagi puasa aku ingat. Sebenarnya gelombang juga menurut aku tahun lalu nggak begitu masalah sih, kalau soalnya dia dibobotinnya juga setelah semuanya masuk kalau nggak salah. Selain backup tadi dicetak miring. Selain backup tadi dicetak miring. Selain backup tadi dicetak miring. Aku masih nggak paham nih, Eva. Aku nggak bimbel dulu, aku cuma belajar dari latihan soal aja gitu, latihan. Oke. Tapi nggak masalah juga sih, tergantung orang. Oke, itu aja. Mungkin nunggu Eva dulu nih, harus dijawab. Mungkin Eva jadi pertanyaan terakhir ya, yang bisa aku jawab. Ngomongin backup tuh tadi dicetak miring. Gimana tuh Eva? Kalau backup tadi tentu aja dicetak miring ya. Wah, doain kita ya Kak, semoga lulus SBMPTN 2022. Amin, amin. Semoga kalian bisa masuk ke jurusan dan PTN yang kalian mau ya. Amin. Nanti semoga kalian bisa ikut ininya lah. Apa tuh udah pikirin ya, gimana tuh masa orientasinya, pasti seru gitu ya. Semoga kalian bisa masuk ke yang kalian inginkan. Oke. Coba. Oke, amin. Tadi untuk Eva mungkin maksudnya selain strip kali ya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin cetak miring, untuk memisahkan kata yang pakai kalimat apa pakai bahasa Indonesia yang imbuhan member kayak gitu-gitu dan diikuti sama yang pakai cetak miring itu dipakein tanda hubung ya, tanda
strip gitu. Oke. Kalau buku aku pakai Wangsit waktu itu. Pakai Wangsit bagus kok. Gak apa-apa. Aku bukan promosi ya. Aku bukan promosi. Maksudnya aku makainya pakai buku-buku ya kumpulan soal aja. Ya, udah sih itu aja yang bisa aku sampaikan dan pemaparan materinya juga udah. By the way, makasih banyak ya kalian udah datang, sempetin waktu. Lagi puasa gini kan ya, ikut live class bareng sama aku. Wah, seru banget sih ini. Ya, makasih banyak semuanya. Maaf juga tadi sebenarnya ada beberapa kendala ya, kendala jaringan, keluar masuk gitu. Untuk nanti pertanyaan gini aja deh, kalian kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya nih sama aku, kalian bisa Instagram aja nih, jangan Instagram deh, nggak apa-apa deh Instagram. Instagram aku nih, misalkan kalian mau nanya-nanya, ya kan? Nanya apa gitu, aku dengan senang hati mau jawab. Kalau misalkan ada recordnya ada dong, nanti ada di ini nih, ada di YouTube-nya Matoris, iya betul. Nanti kalian bisa tonton di sana ya, bisa rewatch gitu, bisa nonton ulang. Kalau Twitter aku, misalkan kalian lebih nyaman di Twitter gitu ya, bisa di sini. Nah itu, oke. Ya, terima kasih semuanya. Sekian dulu ya live class untuk saat ini. Jadi makasih banyak udah datang semuanya. Kalian bisa leave Zoom sekarang, nggak apa-apa. Makasih banyak. Makasih, Kak. Ya, makasih kembali. Semangat ya persiapannya.